Nah, ternyata ada caranya untuk membedakan antara ular dengan jin yang menjelma atau menyerupai ular. Seperti apa cara membedakannya? Jangan lupa subscribe dan juga like serta komen dan bagikan agar banyak teman-teman kalian yang mengetahui cara membedakan antara mana ular yang benar-benar ular dan juga mana ular jadi-jadian atau jin yang menyerupai ular. Sejuknya udara tanah Singosari, bangunkanku dengan senyumku sambut pagi. Segarnya air sumber lereng Gunung Arjuno. Hai, jumpa lagi dengan saya Faruk, Lintang Sewu Golek Bolo, gak golek molo. Kawan-kawan, membahas tentang ular itu keren banget, asik, nggak ada habisnya. Apalagi di Indonesia ini memiliki keberagaman yang sangat-sangat luar biasa. Jenis-jenis ular di Indonesia ini sangat-sangat banyak sekali. Belum lagi keragaman budaya atau apa ya yang dihubung-hubungkan dengan ular, alias kearifan lokal. Menilai ular itu apa sih namanya itu, mitos. Nah, mitos-mitos tentang ular yang berkaitan dengan ular itu banyak banget, dan di setiap daerah itu memiliki mitosnya sendiri-sendiri dan pasti berbeda-beda. Nah, di sini Faruk akan memberikan atau membongkar sebuah kisah ya. Artinya itu ada sebuah pendapat yang mengatakan apabila ada ular masuk ke dalam rumah, itu biasanya itu dihubung-hubungkan dengan mistis atau magic. Ada yang bilang itu adalah hewan kiriman atau santet. Lalu ada yang bilang itu adalah jelmaan setan atau jelmaan jin. Nah, ini Faruk akan membeberkan caranya membedakan antara ular yang benar-benar ular, yang benar-benar hewan ular ya, dengan hewan yang bukan hewan sih, apa ya, yang oleh orang-orang itu dituduhkan wah itu adalah jelmaan jin. Nah, bagaimana cara membedakannya? Oke, kita bahas dulu sebelum kita masuk ke cara membedakannya itu tadi. Kita bahas dulu ular itu apa sih? Ayo, kawan-kawan yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya. Ular itu apa? Secara ilmiah atau secara ilmu biologi, ular itu semua hewan yang digolongkan atau dikelompokkan di dalam subordo Serpentes. Nah, secara ilmu biologi seperti itu. Jadi semua hewan yang dikelompokkan di dalam golongan Serpentes atau Opidia itu adalah ular. Secara biologi seperti itu kan kawan. Lalu kalau untuk ciri-cirinya, ular itu penampang tubuhnya bulat dan memanjang. Terus giginya semuanya adalah taring. Seluruh tubuhnya itu ditutupi atau dilindungi oleh sisik, mulai dari moncong sampai ke ujung ekor, bagian atas maupun bagian bawah itu semuanya ditutupi oleh sisik. Nah, lebih detail lagi, yang disebut dengan ular di dalam ilmu biologi itu ciri-cirinya dia tidak memiliki lubang telinga. Lalu dia tidak memiliki tulang dada. Dia tidak memiliki tulang dada. Terus tulang tengkoraknya itu kinetik atau bisa bergerak luwes. Jadi kalau kita ini kan enggak ya.
rahang atau tulang tengkorak kita ini ya udah begini-begini aja. Rahang atas ini nggak bisa ke kanan kiri, terus rahang bawah ini juga hanya ke atas bawah pergerakannya. Kalau ular enggak, kalau ular itu rahang bawahnya ini bisa bergerak ke kanan kiri, terus ke atas bawah, mulutnya itu bisa terbuka lebar banget. Lalu dia tidak memiliki kelopak mata. Jadi karena apa namanya tadi yang Faruk sebutkan tadi, seluruh tubuhnya dilindungi atau ditutupi oleh sisik, itu mulai dari moncong sampai ujung ekor. Bagian mata pun juga ditutupi atau dilindungi oleh sisik. Karena itu ular tidak memiliki kelopak mata. Nah, karena ular tidak memiliki kelopak mata, maka dia tidak bisa berkedip. Diingat ya, ular tidak bisa berkedip. Nah, itu tadi penjelasan tentang apa itu ular kalau dinilai dari ilmu biologi, kawan-kawan ya. Nah, sekarang kawan-kawan pasti pernah dengar atau entah pernah dengar langsung sendiri dibilangin oleh orang-orang yang sudah tua, atau pernah dengar pendapat dari siapapun itu, baik dari video maupun dari konten-konten, itu pasti pernah ada mitos yang mengatakan apabila ada ular masuk ke dalam rumah itu dicurigai sebagai, wah ini jelmaan jin, ini adalah jelmaan setan, ini adalah kiriman atau santet dari orang-orang yang nggak suka, bertujuan untuk mengancam keselamatan penghuni rumah. Nah, ini cara membedakan antara ular asli yang benar-benar ular atau hewan ular itu tadi dengan jin. Nah, kalau ular yang benar-benar hewan tadi itu dilihat aja kawan-kawan, dilihat dia memiliki ciri-ciri yang saya beberkan tadi enggak secara biologi. Kalau dia memiliki ciri-ciri apa namanya yang saya sebutkan tadi, yang saya beberkan tadi di depan, ya bisa dipastikan itu adalah ular. Jadi ada pembedanya sendiri dengan ular, dengan cacing atau belut yang sama-sama memiliki penampang tubuh bulat dan memanjang, itu juga berbeda kan. Terus ular dengan kadal ada juga kadal yang tidak berkaki dan dia penampang tubuhnya bulat dan memanjang juga, itu ada kan kawan. Tapi kalau untuk kadal, dia memiliki lubang telinga. Nah, ular ini secara biologis dia tidak memiliki lubang telinga. Itu cara membedakannya dengan hewan-hewan lain yang mirip dengan ular ya. Nah, cara membedakan atau cara mengetahui ular ini jelmaan jin atau bukan, itu Faruk pernah dengar juga bahwa cara membedakannya adalah apabila ada ular masuk ke dalam rumah, itu diusir. Caranya diusir, disuruh keluar, diusir untuk keluar dari rumah tersebut. Diusirnya itu sampai 3 kali kawan-kawan, sampai 3 kali. Nah, apabila ular yang masuk ke dalam rumah itu diusir 3 kali tidak mau pergi, kemungkinan yang Faruk dengar sih, itu bisa dipastikan bahwa itu adalah jelmaan jin atau jelmaan setan, seperti itu. Itu yang Faruk dengar sih, tapi Faruk sendiri masih belum pernah mencoba atau belum pernah mempraktekkan secara langsung. Dan juga untuk kepastiannya atau benarkah cara membedakan atau cara mengetahui bahwa ini adalah ular jelmaan jin dengan cara seperti itu, caranya gimana ya? Faruk agak sulit berpendapat nih. Jadi itu adalah sebuah kekayaan peninggalan ya, budaya dari masyarakat kita yang mana wajib kita hormati. Tapi untuk 100%-nya benar atau tidak cara membedakan seperti itu, mohon maaf, Faruk nggak berani memastikan bahwa ular yang
diusir 3 kali ular yang masuk ke rumah lalu diusir sampai 3 kali dia nggak mau keluar atau nggak mau pergi, itu adalah jelmaan jin. Itu nggak berani karena di Indonesia sendiri itu jenisnya macam-macam, jenisnya banyak, dan karakternya itu pun berbeda-beda. Setiap jenis atau setiap spesies ular itu karakternya berbeda-beda. Ada yang agresif ya, jadi kita usir 1 kali aja, dan ketika dia menemukan jalan keluar, dia pasti akan keluar, nggak perlu 3 kali. Tapi ada juga ular-ular yang pergerakannya itu pasif. Ada yang pasif, contohnya ular-ular dari jenis ular viper itu nggak begitu dia tidak begitu aktif pergerakannya. Jadi ngusirnya pun Faruk sendiri tidak mendapat penjelasan secara pasti ya, cara mengusirnya seperti apa itu. Nah, itu tadi kawan-kawan, cara membedakan ular beneran dan juga cara membedakan ular jelmaan jin. Oke, terima kasih dulu kawan-kawan. Apabila dirasa konten ini bermanfaat, silahkan subscribe, komen, dan juga silahkan bagikan kawan-kawan ya. Jadi jangan sampai banyak teman-teman kalian yang terjebak dalam sebuah anekdot atau sebuah pendapat yang membingungkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap golek follow, gak golek molo.